Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 18 November 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah satu-satunya jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kami, bahwa kami dapat bekerjasama dengan Allah. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Shower Kaviar. Silahkan Ibu Shower. Pagi semuanya, renungan kita pada hari ini, tanggal 18 November tahun 2021 berjudul, Tuhan bekerja dalam kita untuk melakukan kehendak-Nya. Ayatnya terdapat dalam Filipi pasal 2 ayat 12-13. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Hubungan kita dengan Tuhan sama dengan hubungan anak-anak kecil dengan orang tua mereka. Tuhan memperhatikan umat-Nya, gerejanya, sama seperti orang tua yang pengasih memperhatikan anak-anak mereka. Dan kita sama bodohnya dengan anak kecil, karena betapa rawannya kita untuk berpikir bahwa kita mengetahui segalanya, padahal sebenarnya kita belum tahu apa yang Tuhan sedang tunggu untuk diajarkan kepada mengajar ketika kita menunjukkan kesediaan untuk mengikuti jejak-Nya. Maukah kita turun dari pembenaran diri sendiri seperti anak-anak kecil yang melakukan pekerjaan Allah? Akankah kita bersedia untuk diajar dan dipimpin oleh-Nya? Dengan langkah terhuyung-huyung kita baru saja mulai berjalan. Pada waktunya kita akan belajar untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tegas, tetapi sekarang kita cenderung kapan saja untuk tersandung dan jatuh. Dari yang tertinggi ke yang terendah, kita masing-masing memiliki kelemahan dan masalah rohani yang serupa dengan kelemahan dan masalah anak-anak yang tidak berdaya. Dan karena anak-anak yang tidak berpengalaman ini tidak dapat menempatkan ketergantungan mereka pada satu sama lain, tetapi harus bergantung pada orang tua mereka. Jadi kita harus belajar untuk tidak menggantungkan jiwa kita yang tidak berdaya pada manusia manapun, tetapi berpegang teguh pada Yang Esa yang mampu untuk menyelamatkan. Tuhan memanggil kita untuk melakukan pekerjaan kita dalam takut kepada-Nya dan berjalan gemetar di hadapan-Nya. Kerjakan keselamatanmu, katanya, dengan takut dan gentar. Selama kita bekerja dalam peraturan Kristus, memegang lengan yang maha kuasa, kita aman. Tetapi segera setelah kita melonggarkan genggaman kita atas lengannya dan mulai bergantung pada manusia, kita berada dalam bahaya besar. Hari ini, Tuhan menginginkan kita untuk mencapai standar yang lebih tinggi daripada yang pernah kita capai di masa lalu. Hari demi hari kita harus bergerak ke atas, semakin ke atas, sampai kita dapat dikatakan sebagai umat, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Terima kasih atas penata layanan Ibu Shower. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Renungan hari ini menekankan hubungan kita dengan Allah. Sebab Allah lah yang bekerja di dalam kita untuk melakukan kehendak-Nya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bagaimana caranya Allah bekerja di dalam hidup kita?
Roh Nubuat menjawab dalam manuskrip 49 tahun 1898 paragraf 51 yang berbunyi, Allah bekerja di dalam kita oleh terang kebenarannya yang menerangi setiap orang yang datang ke dunia. Allah bekerja dalam hidup kita oleh kehadiran terang kebenarannya. Apakah terang kebenaran Allah tersebut? Roh Nubuat kembali menjawab dalam 1888 material halaman 1057 paragraf 7 yang berkata, Allah sedang menguji orang-orang hari ini sama seperti Dia menguji orang-orang Yahudi di zaman mereka, ketika Dia mengirimkan pesan belas kasihannya, terang kebenarannya. Dia mengirimkan roh kebenaran kepada Anda, dan jika Anda menerima pesan itu, Anda menerima Yesus. Terang kebenaran Allah itu sama dengan roh kebenaran, dan jika kita terima terang kebenaran Allah tersebut yang adalah roh kebenaran, maka kita menerima Yesus. Puji Tuhan, saudaraku dalam Tuhan, atas kebenaran ini. Sebab dengan jelas dinyatakan bahwa terang kebenaran Allah itu adalah Yesus, dan roh kebenaran itu adalah Yesus. Karenanya ingat tulisan Roh Nubuat berikut ini dalam manuskrip Releases, volume 2, halaman 337 paragraf pertama yang berbunyi, Yesus datang kepada Anda sebagai roh kebenaran. Pelajari pikiran roh, konsultasikan dengan Tuhanmu, ikuti jalannya. Karenanya jelas bahwa Allah bekerja dalam hidup kita oleh kehadiran Yesus Kristus, Anaknya, yang adalah terang kebenaran Allah dan yang adalah roh kebenaran. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 340 paragraf 4. Selama kita bekerja dalam peraturan Kristus, memegang lengan yang maha kuasa, kita aman. Tetapi segera setelah kita melonggarkan genggaman kita atas lengannya dan mulai bergantung pada manusia, kita berada dalam bahaya besar. Allah bekerja dalam hidup kita oleh kehadiran Kristus. Itu sebabnya kita harus berpegang teguh kepadanya. Begitu genggaman kita longgar, maka kita mulai bergantung kepada kekuatan manusia. Dan jika kita sudah bergantung kepada kekuatan manusia, maka itu sama dengan Allah tidak bekerja di dalam hidup kita lagi. Sebab itu tidak heran kita dalam bahaya yang besar. Kemudian ada juga bahaya yang berikut ini, yang dijelaskan membina kehidupan abadi halaman 126 paragraf 2. Berkata, setiap pertunjukan dari kuasa Allah terhadap umatnya membangkitkan kebencian setan. Setiap saat Allah bekerja demi mereka. Setan dengan malaikatnya bekerja dengan semangat yang baru untuk merencanakan kehancurannya. Setan cemburu terhadap semua orang yang menjadikan Kristus kekuatan mereka. Tujuan setan ialah untuk menimbulkan kejahatan, dan bila ia telah berhasil, ia melontarkan segala kesalahan pada orang-orang yang dicobai. Jadi, setan cemburu kepada kita bila kita menjadikan Yesus kekuatan kita. Sebab memang sejak dari sorga, setan cemburu kepada anak Allah. Nah, apakah kita bisa lawan setan dengan kekuatan kita sendiri? Tentu tidak bisa. Kita perlu bantuan. Roh Nubuat menjelaskan dalam Membina Kehidupan Abadi halaman 127 paragraf pertama. Berbunyi, dengan diri mereka sendiri, umat Allah tidak dapat menjawab tuduhan-tuduhan setan. Manakala mereka memandang kepada diri mereka sendiri, mereka sudah siap untuk putus asa. Tetapi mereka berseru kepada pembela ilahi, mereka memohon jasa-jasa penebus. Siapakah pembela ilahi kita? Yesus Kristus. Siapakah penebus kita? Yesus Kristus. Karenanya, saat setan menyerang kita dengan tuduhan-tuduhannya, berserulah kepada Yesus dan minta pertolongan. Sebab Yesus telah menang, Yesus telah kalahkan setan. Karenanya penting sekali untuk kita tinggal dalam Yesus dan Yesus di dalam kita. Sebab itulah pertahanan dan kekuatan kita. Nah, mengapa penting sekali menerima Allah bekerja dalam hidup kita ini, yaitu melalui kehadiran Anaknya? Karena itu adalah pekerjaan keselamatan bagi kita. Roh Nubuat menjelaskan dalam From Trials to Triumph halaman 253 paragraf 4.
berbunyi, pekerjaan memperoleh keselamatan adalah pekerjaan bersama antara Allah dan orang berdosa yang bertobat. Manusia harus melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk mengatasinya, tetapi ia sepenuhnya bergantung pada Allah untuk sukses. Tanpa bantuan kuasa ilahi, usaha manusia tidak ada gunanya. Allah bekerja dan manusia bekerja. Penolakan pencobaan harus datang dari manusia yang harus menarik kuasanya dari Allah. Inilah pentingnya Allah bekerja dalam kita, yaitu untuk mengerjakan keselamatan kita. Namun meski pekerjaan keselamatan itu adalah pekerjaan Allah, tetapi kita manusia tetap punya peran, yaitu untuk menolak pencobaan, dan agar dimampukan untuk menolak, kita harus mengambil kuasa dari Allah. Nah, bagaimana caranya untuk memiliki kuasa dari Allah ini? Roh Nubuat berkata dalam suratnya nomor 26 tahun 1873 paragraf 12. Para pendeta harus memiliki terang dan kuasa dari Allah untuk bekerja dengan upaya mereka, atau mereka hanya dapat mencapai sedikit. Hidup dan Roh Kristus harus ada di dalam kamu. Meskipun ini nasihat untuk para pendeta, namun prinsipnya adalah untuk kita semua, yaitu kita harus memiliki terang dan kuasa Allah. Apakah itu? Ingat Yohanes 1 ayat 4 berkata bahwa terang itu adalah hidup. Kemudian Kisah 1 ayat 8 menyatakan bahwa Roh itu adalah kuasa. Karenanya perhatikan yang ditandai warna kuning dan biru muda. Terang dan kuasa Allah itu dapat menjadi bagian kita dengan cara memiliki hidup dan Roh Kristus. Jadi saat Allah bekerja dalam kita untuk keselamatan kita, kita juga bekerja, yaitu dengan menarik kuasa dari Allah yang adalah hidup dan Roh Kristus, lalu menolak semua pencobaan. Sebab meskipun Allah bekerja melalui anaknya dalam hidup kita, bukan berarti kita tidak berbuat apa-apa dan duduk manis. Kita juga bekerja, namun bukan dengan kuat kuasa kita, tetapi dengan terang dan kuasa Allah yang adalah hidup dan Roh Kristus. Itulah sebabnya renungan hari ini menutup dalam Menjadi Putra dan Putri Allah halaman 340 masih dalam paragraf 4. Hari demi hari kita harus bergerak ke atas, semakin ke atas, sampai kita dapat dikatakan sebagai umat, kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Siapakah Dia yang dimaksudkan? Dia yang dimaksudkan adalah Yesus Kristus. Kita bisa baca Kolose 2 ayat 9 dan 10. Di dalam Yesus berdiam seluruh kepenuhan kealahan, dan kepenuhan itu dapat menjadi bagian kita jika Yesus tinggal dalam kita. Bagaimana caranya? Dengan menerima kehadiran Roh-Nya, yaitu Roh Kristus. Karenanya penting sekali bagi kita untuk menerima Roh Kristus dalam hati kita, sebab melalui kehadiran Kristuslah Allah bekerja dalam hati kita untuk keselamatan kita. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaharuan bagi kita. Kristuslah yang pertama, yang terakhir, dan yang segalanya bagi kita. Tidak ada yang lain. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat indah pagi hari ini, bahwa Engkau bekerja dalam hidup kami ya Bapa, melalui kehadiran anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Dan Yesus hadir dalam hati kami oleh kehadiran Roh-Nya. Inilah pentingnya menerima Roh Kristus. Kiranya ini menjadi sukacita dan pembaruan bagi banyak umat, agar mereka membuka hati dan Kristus yang masuk. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.